keturunannya yang setelah jutaan tahun lah. Oke. Gitu. Nah, keturunannya ini ya dari Habil dan Qabil itu istilahnya apa ya? Tanda kutip diusir gitu ke planet lain. Karena dengan kemampuannya manusia seperti itu 40%, itu kemampuannya itu seperti Superman. Gambarnya itu baru 40%. Jadi Adam tuh leluhur Lemurian. Iya dong. Oke. Nah, Mas Dani kan sebagai praktisi kesadaran gitu ya, pasti banyak real case yang dijumpai gitu ketika kemudian kalau kita komparasikan, kalau Mas Dani komparasikan mereka yang kemudian masih terjebak pada membuat keinginan yang banyak lewat afirmasi tertentu dan lain-lain, sama kemudian udah lepasin semua keinginan, percaya penuh pada semesta ibaratnya begitu, itu hasilnya itu lebih top yang mana, Mas Dani? Ya pasti melepas sih. Melepas ya. Melepas. Karena secara energi pun kan ada resisten kalau yang masih memegang atau mengharuskan sesuatu kan. Muncul keakuan yang merasa bahwa hal apa yang diimpikan, apa yang diafirmasikan, yang diloakan itu adalah kebaikan buat dia. Meskipun bisa aja itu terwujud juga. Iya. Tapi apakah itu bisa menjamin kebahagiaan dia? Ya. Nah, kalau dengan pelepasan ini dia lebih mendownload ya rencana-rencana semesta lewat kita. Artinya dia akan menemukan fitrahnya gitu ya, Mas? Iya, dia jalannya apa yang nanti akan dimiliki, perannya apa, ketemu siapa, itu lebih fitrahnya. Dan lebih flowing, mengalir semuanya serba mudah gitu ya. Daripada sengaja menciptakan loa. Dia semesta juga mengabulkan juga sih gitu kan. Tapi apakah selaras? Nah, indikatornya selaras adalah ketika kehidupannya itu berkelapangan nggak? Bagaimana? Apakah itu jadi kebaikan buat semuanya? Nah, kalau dia mengikuti flow state-nya sesuai dengan fitrahnya gitu, dia nggak harus kaya raya gitu ya, tetapi dia nge-flow, pasti dia berkecukupan, pasti dia kebermanfaatan, dan dia pasti juga tenang. Bukankah apa yang dicita-citakan ini ya, dan teman-teman semuanya, apapun yang dimiliki kan ujungnya pengen bahagia, pengen tenang lah kira-kira. Meskipun sebenarnya bahagia dan tenang bisa saat ini nih. Kuncinya kan di situ sebetulnya. Oke. Jadi stay di titik tengah, netral selalu kemudian ya. Iya. Gitu. Yang saya sebut keberadaan. Kalau yang tidak stay itu adalah keadaan. Ya, kalau saya gambarkan sebagai roda ada di tengah. Stella Alvarado ada di tengah gitu. Jadi tidak terombang-ambing. Keadaan mungkin ya kita mengalami hal-hal, banyak keadaan yang berubah-berubah. Tetapi ada sebuah keberadaan kesadaran yang tetap di sana. Ya masih eling lah gitu Mas. Perasaannya, emosi akhirnya ke reaksi-reaksi yang ditimbulkan sikap-sikap yang akhirnya berefek kepada sekitarnya kan. Oke. Hambatannya apa sih ngajarin kesadaran kepada banyak orang yang selama ini dialami oleh Kang Dani, Mas? Injek dari kecil gitu ya. Iya, ya contohlah bagaimana ketika saya menyampaikan tentang bahagia tanpa syarat. Gitu. Stay alpha, bahagia tanpa syarat. Konsep bahagia tanpa syarat kan tidak umum, Mas. Ya enggak? Benar. Dia bakal bingung bahagia tanpa syarat bagaimana kan ya. Sedangkan saya diajarkan untuk memiliki sesuatu dulu atau mencapai sesuatu dulu baru bahagia gitu kan. Ada kepuasan gitu. Iya. Terus tiba-tiba bahagia tuh gimana sih gitu kan. Nah, itu biasanya debat dulu lah. Kalau di kelas tuh debat dulu gitu kan. Bisa sesinya 2 jam, sejamnya debat. Kadang sejam setengah debat gitu kan.
Tapi akhirnya selama saya menyampaikan ke siapapun nggak pernah ditolak. Iya, iya, iya. Ya, mungkin ini yang dianggap apa ya? Yang dianggap kebenaran itu adalah ini. Karena kebenaran itu nggak bisa ditolak. Begitu. Hanya saja memang tantangan di awalnya adalah bagaimana men-shifting belief system atau informasi yang dimiliki yang menurut mereka benar, gitu kan? Itu perlu di-challenge dengan cara kritisi yang lain, rasional yang lain, logika yang lain, gitu. Oke. Ini harus berarti lebih gampangnya bisa nggak sih Mas misalnya ngelepas itu cukup dengan hembusan nafas gitu aja Mas tanpa kemudian dideklar gitu lewat ucapan atau batin tuh bisa nggak? Nyetir mobil, awal-awal kan mikir-mikir dulu Mas. Lihat dulu gitu kan. Iya. Jadi nggak otomatis kan. Tapi kalau sudah terbiasa, hanya cukup sadari bahwa ada yang nempel gitu kan. Ada ekspektasi yang menekan kita, yang sejatinya bukan kita. Kemudian ya kayak semacam ada kotoran gitu. Iya. Apa nih gitu kan. Ya udah lepasin gitu. Itu lepas dengan sendirinya sih. Cuman kadang kita tidak, mungkin yang agak berat itu karena kita nggak bisa konsisten untuk senantiasa ngelepasin mungkin karena belum jadi habit kali ya. Biasa aja. Jadi itu soal skill, lagi-lagi berlatih gitu ya Mas ya. Ya makanya ya mungkin boleh saya info ya. Makanya ini saya buka kelas 30 hari sadar bahagia sejati Mas. Oke. Baru batch 2 sih baru banget. Kenapa? Karena gitu, yang belajar sama saya, ikut kajian, cuma datang gitu ya, bukan cuma sih, ya lumayan juga sih mendapatkan sesuatu. Cuma kan tidak jadi habit kan. Nah, akhirnya saya buka kelas ini untuk jadi habit. Jadi saya monitoring Mas tiap hari. Makanya 30 hari tadi 30 hari. Jadi ada 30 days daily routine gitu ya. Betul. Jadi minggu pertama apa dulu yang perlu dibangun. Kemudian minggu kedua apa dulu, minggu ketiga apa dulu, terus minggu keempat. Itu. Jadi nggak bisa bypass juga memang. Gitu. Langsung follow IG-nya Mas Dani aja, teman-teman ya. Iya. Namanya apa IG-nya? Coach_Dani Adam. Oke. Atau platformnya alphamovement.id. Alphamovement.id. Teman-teman bisa. Kalau ini katanya ada portal dimensi ruang dan waktu. Itu menurut Mas Dani gimana? Ada portal dimensi? Ada. Ya portal bukan cuma dimensi kan, juga ke tempat lain kan. Oh gitu. Ya contohnya salah satunya dulu adalah portal. Tempat tempat kemana-mana gitu. Iya. Gitu. Ada juga yang makanya kan di film-film kan ada Stargate deh. Iya. Nah itu juga karena ada artefak-artefak yang menunjukkan itu ada gitu. Jadi Barca gitu ya. Boko Barca tuh tempat pintu gitu, pintu. Hidup di sini. Nah, alien di sini tuh bayangannya apa dulu nih yang lonjong-lonjong yang makhluk luar angkasa lah ya. Makhluk luar angkasa. Jadi gini ceritanya. Ini cerita aja. Iya, dongeng lah gitu ya. Jadi kalau memang masuk silakan diambil, kalau enggak buang aja ya gitu. Jadi awal manusia tuh ya di bumi ini Mas. Oke. Iya. Sampai yang tadi saya bilang di awal-awal. Awal manusia sejagat raya ini. Iya, sejagat raya itu di sini. Oke. Ya kan? Yang disebut Adam itu. Ya. Dari dimensi tertentu yang diturunkan karena memang itu untuk menjadi khalifah fil ard kan. Gitu. Apapun cerita skenario-nya tetap akan diturunkan juga ke muka bumi kan gitu ya. Nah, yang pernah nggak teman-teman ya berpikir bahwa Adam yang segitu sudah diinstalkan dengan berbagai macam pengetahuan sampai malaikat itu sujud ya karena pengetahuannya itu, bisa nggak Adam itu membuat teknologi yang sangat canggih? Bisa lah. Bisa kan? Tapi karena
kita didoktrin bahwa zaman dulu itu zaman primitif, maka bentukan Adam tuh kayak Flintstone. Pakai baju kulit gitu ya. Purba banget gitu. Gitu ya. Nah, justru dengan kemampuan yang sangat luar biasa sebagai wakilnya pertama kali dia di sana, disitulah mulai banyak penciptaan teknologi-teknologi, ya, termasuk ya mulai keturunannya itu juga keturunan yang luar biasa, ya, sampai terjadi waktu itu Adam tahu ada meteor yang bakal jatuh di bumi gitu. Nah itu akhirnya Adam mengkloning dulu tuh dinosaurus gitu. Itu kloningannya dia tuh. Ya. Anggap aja ini dongeng Adam yang lain ya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini bakal tahu ini bakal datang ya, meteor ini, dan akan digunakan menjadi fosil suatu hari nanti untuk keturunannya yang setelah jutaan tahun lah. Gitu. Nah, keturunannya ini ya dari Habil dan Qabil itu istilahnya apa ya? Tanda kutip diusir gitu ke planet lain. Karena dengan kemampuannya manusia seperti itu 40%, itu kemampuannya itu seperti Superman, gambarnya itu baru 40%. Jadi Adam tuh leluhur Lemurian. Iya dong. Oke. Ya, DNA-nya kan tetap dari sana kan. Tapi kan di genetiknya diubah-ubah kan. Yang satu Lemurian, yang satu Atlantis, Kaina, Albina, Indarina, Negrida. Tapi kan gitu. Adam tuh satu orang ya? Satu orang. Ibunya siapa ini? Yang ada ibunya lah. Nggak ada ibunya. Ceritanya gimana, Mas Dani? Cerita terbentuknya manusia pertama itu setahu Mas Dani gitu. Setahu informasinya saya gimana? Langsung jadi aja. Langsung jadi. Iya, langsung jadi aja. Karena kalau kita bertanya nanti harus ada ibunya terus menerus. Terus sama kayak apa ya? Nanyain siapa penciptanya Tuhan. Gitu. Seperti Tuhan juga tiba-tiba jadi, gitu kan. Ada manusia yang sebenarnya bukan tiba-tiba jadi, kalau ini memang dijadikan gitu. Ada yang menjadikan itu. Jadi Adam bukan ini ya, manusia pertama hasil rekayasa genetika makhluk luar angkasa, bukan seperti itu? Ya kalaupun bertanya seperti itu, asalnya makhluk luar angkasa dari mana? Oh iya. Tetap aja kan. Ya. Makhluk luar angkasa itu justru dari sini nenek moyangnya. Iya. Dari Habil Qabil itu. Gitu. Iya. Yang sedang diusir lah. Iya. Dengan sebuah aturan. Balik lagi ya, anggap dongeng dulu ya. Sebuah aturan yang tidak intervensi itu. Contohnya adalah intervensi dari bangsa sana untuk transfer teknologi. Itu kalau nggak salah bangsa Mosram itu yang gede-gede ini kepalanya. Itu jadi ratunya segala macam tuh. Itu di piramid kan. Nah, punya teknologi seperti itu kan karena ada transfer ilmu pengetahuan. Iya. Sampai suatu ketika itu di stop, udah nggak boleh lagi. Kalau info katanya Nabi Muhammad pernah bertemu alien itu gimana ceritanya? Ya karena kan beliau itu kan rahmatin lil alamin. Berarti dia tuh juga nggak hanya tinggal di sini, dakwah di sini dong. Beda sama rasul-rasul yang lain. Mengenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi peristiwanya pas di Isra Mi'raj itu. Gitu, karena ditanya-tanya terus tuh gitu. Ya. Ditanya-tanya terus, mana nih gitu. Lebih kan. Karena dari keturunan Habil dan Qabil itu kan. Sedangkan keturunan yang sekarang kan di downgrade terus menerus Mas. Dari 40% itu ketika itu musnah juga kan downgrade lagi, cuma bangsa yang kemampuannya 2,5%. Malah sekarang cuma antara 1% sama 2% lah. Gitu. Downgrade-nya itu. Gitu. Nah, akhirnya ini apa? Ya, kesana lah gitu. Kesana, ya itulah memperkenalkan dengan tanda kutip kesaktian atau kemujizatannya gitu. Memahami
Isra Mi'rajnya Nabi secara esensial kalau menurut Mas Dani itu gimana sih, perjalanan seperti apa sih? Kalau saya tuh apapun tuh ada hakikat, Mm-mm. ya hakikatnya ada gitu kan. Tapi kejadiannya itu apapun itu selalu juga ada juga gitu. Kalau di hakikatnya adalah Isra Mi'raj adalah bagaimana kita berangkat kepada kesadaran tertinggi kita, Iya, iya. perjalanannya itu, gitu ya. Tapi kejadiannya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu juga ada, Oke, gitu. oke. Karena beliau itu, Nabi Muhammad itu kemampuannya energinya juga energi yang seperti Adam, bisa 100% aktif sel mitokondrianya. Jadi bisa menggetarkan tubuhnya, akhirnya jadi cahaya gitu, sehingga bisa melesat dengan cepat gitu. Nah, dari tadi kan kita ngomong soal energi gitu ya, soal pentingnya sebuah vibrasi, bahkan kemudian ada transformasi energi metafisika untuk penyembuhan dan lain-lain yang dilakukan oleh Mas Dani gitu ya. Nah, pertanyaan saya, gimana sih caranya untuk kemudian kita itu bisa mengumpulkan energi, latihannya seperti apa, sehingga energi kita itu, vibrasi kita itu, dan lain sebagainya. Itu praktis, latihan praktisnya seperti apa, Mas Ya, Dani? latihan praktisnya mulai memperhatikan tubuhnya, ya. Jadi kita bisa duduk gitu ya, memperhatikan tubuh kita, ya. Nanti akan menyadari juga nafas, perhatikan terus. Nanti semakin atensinya beralih kepada tubuh kita saat ini, di sini, terus menerus, nanti ada yang bisa dirasakan keselarasan tubuh, Mas. Keselarasan tubuh awal-awal begitu. Iya, iya. Nah, nanti seperti ada energi yang mengembang. Energi yang mengembang, dirasakan. Terus saja atensi. Semakin kita sering berlatih dengan atensinya itu, ya, dengan energi kita, dengan tubuh kita, nanti makin energi kita makin vibrasi, makin yang dipegang apa? Kalau nggak nyari rokok, nyari HP gitu ya. Iya. Kan gitu ya. Heeh. Jarang yang datang atau lagi nunggu sesuatu, dia asik dengan dirinya gitu. Diam, nunggu. Gitu. Kan jarang. Iya. Kebanyakan gabut kan? Atau kayak kehilangan pegangan gitu. Itulah orang-orang akhirnya terbiasa tidak masuk ke dalam dirinya, tetapi dia selalu keluar. Apa yang perlu saya pegang, pikiran keluar atau menilai orang lain. Kebanyakan begitu. Bukan membaca, mengikau diri sendiri gitu. Nah, itu jarang dilakukan. Nah, dengan memperhatikan tubuh, ya, mengikaukan diri kita, itu aja udah latihan energi sebetulnya sih. Gitu. Kalau memang kita mau belajar vibe-nya bagus lah kira-kira ya. Gitu. Nanti ada lagi itu, tapi untuk awal-awal ya yang tadi dulu deh gitu kan. Untuk minimal punya vibe yang bagus lah. Oke. Minum dulu.